Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian hukum syariah. Secara bahasa, hukum berarti mencegah atau memutuskan. Menurut terminologi, hukum adalah kitab dan syariah adalah Allah yang bersangkutan dengan perbuatan yang sudah mukallaf. Baik doktrin itu berupa tuntutan atau perintah dan larangan, anjuran dan melakukan atau anjuran untuk meninggalkan, atau wadhi menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, mani, dan penghalang. Bila dicermati dari definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ayat atau hadis hukum dapat dikategorikan dalam beberapa macam berikut. Pertama itu ada perintah untuk melakukan suatu perbuatan. Perbuatan mukallaf itu diperintahkan itu sifatnya wajib. Yang kedua, larangan melakukan suatu perbuatan. Perbuatan mukallaf yang dilarang itu sifatnya haram. Dan yang ketiga, anjuran untuk melakukan suatu perbuatan. Perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan itu sifatnya mandub. Yang keempat, anjuran untuk meninggalkan suatu perbuatan. Perbuatan yang dianjurkan untuk ditinggalkan itu sifatnya makruh. Yang kedua yaitu pengertian hukum taklifi. Hukum taklifi ialah ketentuan yang menentu mukallaf melakukan atau meninggalkan perbuatan atau berbentuk pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan. Contoh hukum taklifi yang menuntut kepada mukallaf untuk dilakukannya. Yang pertama, mukallaf wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kedua, mukallaf melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Contoh hukum taklifi yang menuntut kepada mukallaf untuk meninggalkan perbuatan. Yang pertama, mukallaf tidak boleh memakan bangkai, darah, daging babi, mencuri, membunuh, dan berzina. Yang kedua, mukallaf tidak boleh berkata tidak sopan kepada orang tua. Contoh hukum taklifi yang boleh bagi si mukallaf untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkannya. Yang pertama, mukallaf bisa memilih antar bertebaran atau tidak bertebaran setelah melakukan sholat Jumat. Kedua, mukallaf boleh mengqashar sholat ketika berpergian jauh. Macam-macam hukum taklifi dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, wajib. Wajib merupakan hukum yang berupa tuntutan yang harus dikerjakan. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah dengan tuntutan wajib, hendaklah bagi kita untuk melaksanakan kewajiban tersebut sesuai dengan perintah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib sendiri apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa. Jadi, apabila ada seseorang yang meninggalkan tuntutan wajib, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sanksi atau siksaan di akhir kelak. Macam-macam hukum wajib. Yang pertama, wajib ain, yaitu wajib yang dibebankan kepada setiap individu. Contohnya salat fardu dan puasa. Yang kedua, wajib kifayah, yaitu kewajiban yang apabila sudah ada wakilnya maka kewajiban tersebut akan gugur. Contohnya salat mayit, apabila sudah ada yang mewakili maka kewajiban yang lainnya akan gugur. Yang ketiga, wajib mutlak, yaitu sebuah kewajiban yang tidak ditentukan waktu pelaksanaannya. Contohnya mengqada atau mengganti salat, mengqada puasa wajib. Yang keempat, wajib muakkad, yaitu sebuah kewajiban yang ditentukan waktu pelaksanaannya. Contoh salat fardu, salat Jumat, dan lain sebagainya. Yang kelima, wajib muhaddad, yaitu sebuah kewajiban yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala jumlah ukurannya. Contohnya ukuran zakat makan pokok, binatang ternak, dan harta dagang. Yang keenam, wajib ghairu muhaddad muayyan, yaitu kewajiban yang tidak ditentukan jumlah ukurannya. Contohnya infak. Yang ketujuh, wajib muhayyan, yaitu kewajiban yang memiliki beberapa peran pilihan. Contohnya, apabila ada seseorang yang melanggar sumpah, maka ia boleh memilih antara memerdekakan budak ataupun memberi makan fakir miskin. Macam-macam hukum taklifi. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah merupakan tuntutan Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dikerjakan daripada ditinggalkan. Sunnah sendiri juga bisa didefinisikan sebagai perbuatan yang apabila kita kerjakan akan mendapatkan pahala, dan apabila kita tinggalkan tidak mendapatkan dosa. Contoh sunnah, puasa Arafah dan Tarwiyah. Apabila seseorang yang melakukan puasa Arafah dan Tarwiyah, maka ia akan mendapatkan manfaat diampuni dosa-dosanya selama setahun yang lalu. Macam-macam sunnah
dibagi menjadi 3, yaitu sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Contohnya sholat berjamaah. Yang kedua, sunnah ghairu muakkad, yaitu sunnah yang tidak terlalu dianjurkan atau tidak sepenting sunnah muakkad, tetapi juga memiliki manfaat dan keutamaan tertentu. Contohnya puasa Senin Kamis. Nah, yang ketiga yaitu sunnah mustahab, yaitu sunnah yang menyempurnakan atau menambah amalan kita. Contohnya melebihkan basuhan pada setiap wudhu. Hal ini bertujuan untuk menjaga atau sebagai bentuk kehati-hatian kita. Macam-macam hukum taklifi yang ketiga yaitu mubah. Mubah merupakan sebuah perkara yang boleh dikerjakan dan boleh tidak dikerjakan. Mubah sendiri bisa didefinisikan sebagai perkara yang apabila dikerjakan tidak mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Contoh mubah yaitu makan, merupakan perkara yang mubah, akan tetapi hukum tersebut bisa berubah apabila kita niatkan agar nantinya kuat pada saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, maka kita akan mendapatkan pahala dari niat tersebut. Macam-macam hukum taklifi yang keempat yaitu makruh atau karaha. Makruh merupakan perkara yang lebih baik daripada dikerjakan. Makruh juga bisa didefinisikan sebagai perkara yang apabila dikerjakan tidak mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Contoh makruh atau karaha, talak suami kepada istri. Meskipun talak merupakan perkara yang sah-sah saja dilakukan oleh suami, tetapi Rasulullah SAW sangat membenci perbuatan tersebut. Secara hukum, talak merupakan perbuatan yang halal atau diperbolehkan, akan tetapi hal tersebut sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikannya makruh apabila kita melakukannya. Macam-macam hukum taklifi yang kelima yaitu haram atau tahrim. Haram adalah sebuah tuntutan agar kita diwajibkan untuk meninggalkan perkara tersebut. Haram juga bisa didefinisikan sebagai perkara yang apabila dikerjakan mendapatkan dosa dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contohnya berzina, mencuri, minum khamar, membunuh tanpa hak, memakan harta orang dengan zalim, dan lain sebagainya. Hukum wad'i. Hukum wad'i adalah hukum yang bertujuan menjadikan sesuatu adalah sebab untuk sesuatu atau syarat baginya atau penghalang terhadap sesuatu. Bila firman Allah menunjukkan atas kaitan sesuatu dengan hukum taklif, baik bersifat sebagai sebab atau syarat atau penghalang, maka ia disebut hukum wad'i. Macam-macam hukum wad'i. 1. Sebab. Sebab menurut bahasa adalah sesuatu yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang dijadikan oleh syar'i sebagai tanda atas musababnya dan mengaitkan keberadaan musabab dengan ketiadaannya. Yang kedua, syarat. Syarat ialah sesuatu yang berada di luar hukum syara', tetapi keberadaan hukum syara' bergantungan kepadanya. Apabila syarat tidak ada, hukum pun tidak ada, tetapi adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum syara'. Misalnya, wudhu adalah salah satu syarat sah sholat. Sholat tidak dapat dilaksanakan tanpa berwudhu terlebih dahulu. Akan tetapi, apabila seseorang berwudhu, ia tidak harus melaksanakan sholat. 3. Man'i. Pengertian man'i. Menurut bahasa berarti penghalang, sedangkan dari segi istilah yang dimaksud dengan man'i adalah sesuatu yang ditetapkan oleh syar'i, keberadaannya menjadi ketiadaan hukum atau ketiadaan sebab. Maksudnya batal sebab itu. Misalnya hubungan suami istri dan hubungan kekerabatan menyebabkan timbulnya hubungan kewarisan atau mewarisi. Apabila ayah wafat, istri dan anak mendapat bagian warisan dari harta ayah atau suami yang wafat sesuai dengan pembagian masing-masing. Akan tetapi, hak mewarisi ini bisa terhalang apabila anak atau istri yang membunuh suami atau ayah tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi, menghalangi ahli waris untuk mendapatkan warisan itu karena membunuh orang yang mewarisi.